Mungkin kalian sudah familiar dengan teori Big Bang? Ya, ini adalah teori yang dianggap terkuat untuk menjelaskan asal mula alam semesta. Dalam teori ini, keadaan awal alam semesta digambarkan dengan keadaan, kepadatan dan suhu tak terhingga yang disebut singularitas. Lalu mengembang atau mengalami inflasi secara terus-menerus hingga hari ini. Nah, singularitas itulah batas pengetahuan fisika saat ini. Akan tetapi, tampaknya semakin banyak ilmuwan yang tidak puas dengan jawaban bahwa awal alam semesta adalah singularitas. Tampaknya, ketidakpuasan ini disebabkan karena sifat infinity atau ketakterhinggaan yang sulit dijelaskan pada singularitas. Menurut sebagian ilmuwan, ketakterhinggaan ini bukanlah jawaban. Malah, menunjukkan ketidakmampuan para fisikawan memahami alam semesta. Maka dari itu, banyak ilmuwan yakin ada penjelasan lain daripada sekedar singularitas. That whenever we encounter infinity in mathematics, something has gone. Dalam video sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa semua partikel elementer yang telah diketahui saat ini telah sukses dikuantisasikan. Secara sederhana, relativitas khusus telah berhasil disatukan dengan mekanika kuantum dalam kerangka medan kuantum atau QFT. Hanya gravitasi yang belum. Karena gravitasi ini berbeda. Ketakterhinggaan, seperti kepadatan dan panas tak terhingga adalah prediksi dari relativitas umumnya Albert Einstein. Relativitas umum Albert Einstein menyatakan bahwa gravitasi merupakan manifestasi dari kelengkungan ruang dan waktu. Pada gravitasi yang semakin besar, kelengkungan ruang dan waktu akan semakin ekstrim dan akan semakin menuju tak terhingga. Maka, ilmuwan merasa perlu mengkuantisasi gravitasi karena relativitas umum Einstein menimbulkan masalah dalam skala sangat kecil itu tadi, ketakterhinggaan. Physics, we have these two frameworks, quantum mechanics and classical mechanics. All the particles and all the fields and different forces and electromagnetism and all that we know in nature that we've discovered, they all obey quantum theory. But quantum theory doesn't describe gravity. Our theory of gravity is general relativity, discovered by Einstein, and it is a theory of space-time. So it tells us that space-time bends, and it is not a quantum theory at all. The general feeling amongst physicists for the last 100 years is that gravity is a force just like any other force, and therefore should be quantized just like every other force, and fit into the framework of quantum theory. But gravity is different. Dengan prediksi kuantum gravitasi, diharapkan tidak ada yang namanya tak terhingga. Atau setidaknya, ilmuwan dapat menjelaskan dengan lebih meyakinkan ada batasan tertentu dalam keadaan semacam itu, yang membuat semuanya masuk akal, daripada sekedar tak terhingga. Dalam prediksi gravitasi sebagai kuantum, beberapa ilmuwan mengusulkan teori alternatif bahwa alam semesta mempunyai siklus, sehingga mungkin ada waktu sebelum Big Bang. The universe did not come from absolute nothing. That is a state of no equations, no space, no time. It came from a pre-existing state, the vacuum, which is nothing but the absence of matter. Jika tidak ada ketakterhinggaan, maka tidak ada singularitas. Jika tidak ada singularitas, maka akan ada sesuatu sebelum Big Bang, atau perkembangan alam semesta merupakan siklus. Sehingga saat ini, ilmuwan seakan terbagi menjadi dua kelompok. Ilmuwan yang mendukung relativitas umum Einstein sehingga tidak ada waktu sebelum Big Bang dan gravitasi tidak bisa dikuantisasi. Dan ilmuwan yang mendukung teori alam semesta merupakan siklus, tidak ada singularitas, dan gravitasi dapat dijelaskan dalam medan kuantum gravitasi. Salah satu teori yang diusulkan dalam teori alam semesta siklus adalah Big Bounce Theory. Teori ini didasarkan pada loop quantum gravity. Inti dari teori ini mengatakan bahwa gravitasi dapat bersifat dua arah. Sehingga gravitasi menjadi kunci dalam mengatur siklus pantulan alam semesta. Seperti ini penjelasan sederhananya. Setelah fase ekspansi seperti yang kita alami sekarang, dalam waktu yang sangat lama di masa depan, alam semesta pada akhirnya berhenti mengembang dan mulai menyusut kembali. Hal ini dikarenakan, setelah alam semesta mencapai titik maksimumnya dalam ekspansi, gravitasi pada akhirnya akan mengalahkan energi yang menyebabkan ekspansi, terutama energi gelap.
Saat gaya ekspansi melemah, gravitasi mulai menarik materi dan energi berkumpul di suatu titik. Lalu, saat semua energi dan gaya terkumpul di titik sangat padat, efek kuantum mulai mendominasi. Proses ini dapat menghasilkan peningkatan suhu dan kepadatan, yang akhirnya mengarah pada kondisi yang sangat ekstrim, mendekati yang kita bayangkan sebagai Big Bang. Ketika alam semesta berkontraksi hingga mencapai kerapatan tinggi, efek kuantum ini menyebabkan alam semesta memantul, karena medan gravitasi berubah menjadi bersifat tolak-menolak dan memulai fase ekspansi baru. Dan inilah yang kemungkinan terjadi saat fase inflasi, pada awal alam semesta yang panas. Kombinasi antara energi gelap dan gravitasi ini yang menjadi penyebab alam semesta berekspansi dalam waktu yang lama. Proses ini menciptakan evolusi lingkaran kosmik yang menghindari singularitas. Jadi, kekuatan gravitasi adalah faktor kunci siklus alam semesta versi teori Big Bounce ini. Walaupun demikian, pada dasarnya ilmuwan tidak yakin dengan dua hal tersebut. Keduanya tidak pasti dan belum terjawab. Entah alam semesta adalah siklus, atau alam semesta mempunyai singularitas tanpa awal, mungkin akan menjadi misteri yang lama untuk dipecahkan. Einstein's theory unambiguously predicts there was a singularity in the past. There was a moment of time when the universe had infinite curvature, infinite energy, infinite expansion rate, the whole bit. That's just a fancy way of saying the theory has broken down. And classical general relativity is not up to the task of saying what really happened at that moment. So it is completely possible there was, in some sense, a moment of time before which there were no other moments. And that would be the Big Bang. Even if it's not a classical general relativity kind of thing, even if quantum mechanics is involved, maybe that's what happened. It's also completely possible there was time before that, space and time, and they evolved into our hot Big Bang by some procedure that we don't really understand.